Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kesejahteraan bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu allazi khalaqana wa ahyana wa hakama ala khalqihi bil mauti wal fana. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahil karim, habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara dan saudariku yang terhormat, rekan dan rekanita yang berbahagia, sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Negeri kita adalah negeri yang dihuni oleh masyarakat yang sangat heterogen, terbentang luas sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kita bersyukur kepada Allah, hidup dalam naungan Ibu Pertiwi, hidup dalam dekapan Nusantara tercinta, Indonesia tercinta. Kita memuji Allah atas perkenannya, kita masih berkesempatan untuk saling mengingatkan. Anda menikmati acara ini, saya menyajikan materi, atau sebaliknya, Anda mengabarkan tentang sesuatu, informasi saya bertambah karenanya, atau saya memberitakan sesuatu dan Anda pun menambah khasanah karenanya. Dengan demikian kita saling mengumpan, kita saling memberi, kita saling menjaga, kita saling menguatkan. Dengan saling mengumpan, maka insya Allah tujuan akan kita raih bersama. Jangan lupa bersalawat dan bersalam kepada Nabi kita yang mulia, Asyraful Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta segenap kerabat beliau, seluruh sahabat beliau, bahkan para pengikut beliau hingga dunia tergulung dengan kiamat. Di kesempatan ini saya ajak Anda untuk berbincang tentang keragaman. Seringkali disebut juga dengan keberagaman. Perbedaan di antara kita adalah hikmah, bahwa kita harus memetik pelajaran karenanya. Yang disebut dengan hikmah adalah fahmun amiq wa ilmu wasi' wa ta'bir. Fahmun amiq berarti pemahaman yang mendalam, ilmu wasi', wawasan yang luas, dan takbir, kemampuan untuk beranalogi. Maka jika ada keragaman yang kita lihat terkait suku, agama, ras, golongan, kepentingan, kemauan, karakter, latar belakang, perbedaan warna seragam, kebermacam-macaman ormas atau organisasi, semua itu sebaiknya kita sikapi dengan bijaksana. Jika kita berbeda, tujuan mudah tercapai. Misalnya, Anda sebagai pesepak bola, tidak semua pemain sepak bola di satu kesebelasan berposisi sebagai penyerang. Pasti mereka berbeda posisi. Penyerang menunggu umpan dari pemain tengah dan pemain belakang. Pemain belakang bertugas untuk mengamankan gawang dari serangan lawan. Berbeda posisi tapi satu tujuan, meraih kemenangan. Penyerang tak boleh meremehkan gelandang, gelandang tak boleh memandang enteng pemain bertahan. Begitupun para penonton tak boleh dianggap remeh, sebab terkadang penonton dianggap sebagai pemain ke-12 atau pemain ke-13. Mari saling menguatkan. Begitu pula dengan keragaman kita di Indonesia tercinta. Dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote, suku-suku yang beragam dengan tradisi yang bermacam-macam hidup berdampingan. Dan itu yang memperkuat negeri kita. Dan kita akan meraih tujuan dengan sangat mudah jika kita mampu mengonversi perbedaan itu menjadi kekuatan. Salah satu bukti terbaru adalah tim Thomas Indonesia berhasil menumbangkan raksasa bulu tangkis dunia, China, dengan skor telak 3-0. Pemain pertama Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, meraih kemenangan. Dan ia seorang penganut Nasrani. Kemudian ganda putra Indonesia, Alfian dan Fajar, adalah penganut Islam, juga menghasilkan poin. Dan pemain ketiga Indonesia, Jonathan Christie, juga seorang penganut Nasrani. Nasrani dan Islam bahu-membahu untuk membawa Piala Thomas kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Dari satu sudut pandang, perbedaan agama yang dianut oleh tim Thomas Indonesia tidak membuat mereka mengalami kekalahan atau menderita keletihan. Justru mereka semakin kuat. Bahkan ada yang sangat hebat. Ketika Ginting dan Jonathan Christie meraih poin, mereka memperlihatkan cara mereka beragama. Begitupun Fajar dan Alfian ketika meraih kemenangan, sujud syukur. Bahkan di tengah lapangan. Ada perbedaan cara memuji Allah dari mereka sebagai tim Thomas Indonesia berdasarkan agama yang mereka anut. Dan itu adalah hal yang sangat indah. Indonesia ternyata adalah negara yang sangat sukses meramu keragaman menjadi kekuatan. Indonesia adalah negara yang dihuni oleh masyarakat yang sangat heterogen, tetapi mampu meredam riak-riak yang terjadi.
Itu karena sebagai penganut Islam, agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, umat Islam memahami firman Allah, surah Al-Kafirun, surah yang namanya pernah menjadi hal yang diperbincangkan banyak kalangan pada pilpres yang lalu. Walaupun sebenarnya hal itu juga bagian daripada riak-riak demokratis, bahwa salah satu firman Allah, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Saudara-saudara yang terhormat, dalam firman Allah yang baru saja saya perdengarkan, terdengar redaksi, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Tapi biasanya kita terjemahkan, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Pada redaksi ayat, bagiku adalah agamaku. Itu jika ditafsirkan berarti, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Artinya diriku ini harus menjadi diri yang sangat bijaksana, melihat perbedaan keyakinan dari masyarakat sekeliling. Jika Anda berarti bagi saya pun berarti bagi Anda. Kita bawa ke ranah perbedaan partai politik, organisasi. Bagi kalian organisasi kalian dengan ADART kalian, bagiku organisasiku dengan ADART ku. Dan jika kita kembangkan lebih luas lagi, saudara-saudari kita di Sumatera, Kalimantan, Papua, Nusa Tenggara, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan pulau kecil lainnya memiliki karakter masing-masing. Kita harus saling menghargai, saling menghormati, bukan saling mencibir. Cara bertutur masyarakat di Sulawesi Selatan agak berbeda dengan cara bertutur masyarakat di Pulau Jawa. Dan perbedaan itu yang memperkaya Indonesia. Bukankah jika kesebelasan sepak bola Indonesia dihuni oleh para pemain yang berasal dari provinsi yang berbeda se-Nusantara tercinta, betapa indahnya di ruang ganti, yakni keadaan di ruang ganti, betapa ramainya kosakata pelatih, dan pelatih harus didukung oleh banyak asisten, karena kemungkinan pelatih misalnya berasal dari luar negeri dan pemain berasal dari provinsi yang berbeda, dari Sabang sampai Merauke, maka pelatih membutuhkan banyak asisten yang masing-masing mengetahui bahasa Bugis, bahasa Sumatera, bahasa Papua, agar bisa diterjemahkan langsung ke pelatih berasal dari luar Indonesia. Itu menandakan ada keinginan yang akan kita capai. Keinginan yang akan kita capai itu berasal dari kebermacam-macaman pihak. Latar belakang yang berbeda juga harus kita maklumi. Mengapa misalnya banyak yang sering bersilang argumentasi atau beradu pendapat cenderung memanas di forum? Karena kebanyakan peserta forum tidak saling memahami latar belakang peserta forum. Mengapa ada orang yang membenci kata kafir di surah Al-Kafirun? Karena mereka belum memiliki kepahaman akan bahasa Arab, dan mereka tentu jauh dari kekuatan penafsiran, dan itu harus dimaklumi. Cuma yang belum memahami etika atau cara penafsiran sebaiknya tidak menjaga egoisme pribadi bahwa ini pendapat saya tidak menerima lagi pendapat dari orang lain. Itu membuat jalan semakin buntu. Sebaiknya jika Anda menyadari diri bahwa tidak memiliki ilmu alat untuk membicarakan sesuatu, bersabarlah, bertanyalah pada pihak yang memiliki ilmu alat itu, agar diskusi berjalan dengan syarat akan kualitas. Tetapi jika kita tidak saling memahami keragaman kemampuan, keragaman latar belakang pendidikan, bahkan keragaman kepentingan, akan semakin kacau lah tiap suasana. Saya sering berdiskusi dengan teman-teman yang berasal dari lintas profesi, bahwa ada dari kalangan sesama saya sebagai mubalik, ada yang merupakan peminum tuak, dan mereka saya ajak berkomunikasi. Ketika saudara-saudari kita yang bukan kalangan mubalik menolak sesuatu, saya bisa maklumi, tetapi saya tidak bisa membenarkan penolakannya dengan serta-merta. Saya mencari momentum yang tepat untuk mengingatkannya bahwa, wahai saudara atau saudariku, mengapa engkau menolak hal ini? Padahal Allah dan Rasulnya perintahkan. Jika ia memiliki alasan tertentu dengan latar belakangnya yang saya maklumi sebelumnya, saya akan mengingatkan dirinya bahwa latar belakang yang engkau gunakan bukan hal yang tepat untuk memastikan hal ini boleh atau tidak. Sebaiknya engkau bertanya pada pihak yang memiliki latar belakang pendukung akan apa yang harus didukung dan apa yang ditolak. Dengan demikian, diskusi berjalan harmonis, bahwa tak ada pihak yang egois, semuanya mau menerima pendapat orang lain. Keragaman ternyata sangat indah jika diramu sedemikian cantik, dipermak sebegitu rupa. Salah satunya adalah Anda menikmati acara ini. Saya mungkin di sini bercucuran keringat untuk menyajikan materi, tapi di sisi lain saya merasa berkesempatan untuk memasuki dunia Anda dan mengingatkan Anda, dan Anda juga merugikan manfaat bahwa sambil bersantai di rumah atau berbaring di kamar atau berteduh di bawah pohon yang rindang, Anda mendengarkan materi seperti ini. Sederhana redaksinya, tetapi mungkin sangat dalam substansinya.
Bisa pula redaksinya sangat rumit tetapi substansinya hampir tak ada. Maka semua itu pun harus kita maklumi. Dunia maya ini penuh dengan keragaman, bermacam-macam profesi. Maka raih yang terbaik, hormati keragaman, perkuat kualitas Anda, tingkatkan peluang komunikasi Anda bersama banyak pihak. Semoga kita diberi oleh Allah kesabaran dan kemauan serta kemampuan untuk mengakui dan menghormati perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga Allah berikan kemudahan di tiap agenda kita semua.